Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala hadihi ahli bi mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syurna ma'hum. برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وزسان الشيخ صفي المالك وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخ حبيبك يزال عبد الصمد وإلى حضرة الشيخ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم surat An-Nisa, surat perempuan ini, surat laki belakangan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah, dan juga Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah masih berikan kita kesempatan lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Luang waktu kesempatan guna terus istiqamah melakukan kajian, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kita sehat, diberikan kita kuat, diberikan kita istiqamah, sehingga apa yang dilakukan oleh kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu terus bergulir ya, sehingga kita memasuki di bulan Jumadil Akhir, tepatnya di bulan Desember ini ya, tanggal 5 Jumadil Akhir, tanggal 7 Desember berarti ya, akhiran semuaan. Kajian kita di surat An-Nisa ya. Surat perempuan. Surat lakinya nanti ya, belakangan. Ini perempuan dulu kita bahas. Surat ini dinamain An-Nisa karena memang di dalamnya nanti ada banyak sekali hubungan-hubungan, hukum-hukum yang mengenai perempuan. Surat ini ada juga yang menyebutkan surat An-Nisa'ul Kubra, surat perempuan yang besar. Kalau lawannya besar berarti ada kecil. Yang kecilnya di mana? Surat yang An-Nisa kecilnya di surat At-Tolaq. Karena besarnya kajian-kajian yang mengenai perempuan ada di surat ini, sehingga disebutkan An-Nisa'ul Kubra. Tapi kalau di dalam surat At-Tolaq itu ada mengenai perempuan tapi tidak sebanyak ini, maka disebut Nisa'us Sughra. Adapun pokok yang akan dibahas dalam surat ini banyak sekali nanti. Di antaranya ada mengenai keimanan, ada mengenai hukum-hukum. Dari mulai hukum kewajiban para wali, ada hukum yang berhubungan dengan poligami. Nanti kita bisa pelajari ini. Mungkin ada yang mau berminat. Ada hukum yang berhubungan dengan mas kawin. Ada hukum yang berhubungan dengan harta anak yatim. Ada hukum waris, hukum haram yang haram ditikah, atau hukum nusuz, dan itu ada.
kemudian hukum membunuh orang muslim, kemudian ada lagi hukum larangan ucapan-ucapan yang buruk, dan juga nanti ada hukum halalah yang belum sempat dijabarkan oleh Nabi. Hukum kalalah itu sebelum wafat ada hukum kalalah, lalu setelah itu ada hukum al-yauma akmaltu lakum, lalu ada hukum wattaqullah yauman turja'una fihi ilallah. Habis itu wafat Nabi, dan juga hukum-hukum yang lain. Juga nanti ada bahasan, ada tentang kisah-kisah juga ada di dalam surat ini. Bahkan dalam surat ini ada nanti kisah perempuan. Banyak sekali tentunya. Tenang saja, masih banyak waktu ini. Tidak perlu sekarang. Lalu dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan kembali kepada kita tentang perintahan bertakwa dan mempererat tali hubungan silaturahim. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhan nas, manusia, ittaqu, takutlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yang mana kalian saling meminta, bihi, dengan namanya, itu maksudnya, wal arham, dan jagalah pula hubungan silaturahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, keadaan, alaikum, atas kalian itu, raqiba, mengawasi. Wa atu, dan berikanlah oleh kalian, al yatama, pada anak-anak yatim. Jama' dari yatimun, yatama. Amwalahum, hartanya mereka. Wala tatabaddalul khabisa, wala tatabaddalu, dan jangan kalian mengganti al khabisa, yang buruk, bil thayyib, dengan yang bagus. Wala ta'kulu, dan jangan pula kalian makan, amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, dicampurkan dengan harta kalian. Innahu, kada sesungguhnya makan begitu tuh, kana huban, keadaannya huban kabira, jadi dosa yang besar. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, alla tuqsitu, untuk tidak berlaku adil, fil yatama, dalam masalah anak yatim, fankihu, nikahlah oleh kalian, ma, perempuan, toba, yang baik, lakum, untuk kalian, minan nisa'i, dari perempuan. Berapa? Masna, wasulasa, waruba, ji, samsu. Nah, nanti aja itu, sampai situ dulu. Sampai situ dulu, panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat An-Nisa. Kalau dalam susunan mushaf itu adalah surat yang keempat. Namun surat ini, kalau dalam susunan tertibun nuzul, ini itu sebetulnya surat yang keenam, yang turun di Madinah ba'da surat Al-Mumtahanah. Karena surat 124 surat Quran ini diturunkan di dua tempat. Disebutkan surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Walaupun kadang-kadang ada pula yang surat Madaniyah turun di Mekah. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan ayat Madaniyah itu, tapi turun di Mekah karena ketika Futuh Mekah. Nah, ini surat Madaniyah itu kalau dihitung oleh kita itu mungkin ada sekitar 28
surat Madaniyah. Sisanya berarti 86-nya adalah Makkiyah, Mekah. Nah ini secara urutannya, secara urutan nuzul, kalau dilihatin dari keterangan itu, pertama itu memang Al-Baqarah, tapi ditaruh di surat kedua kan dalam Quran. Al-Baqarah, lalu disusul dengan Al-Anfal, lalu disusul dengan Ali Imran, tapi ini kan dijektil ya. Kalau dari susunan mushaf Ali Imran yang ketiga, Al-Anfal malah yang ke-8 malah ditaruhnya, karena memang Nabi yang nuruh aturannya seperti itu. Lalu kemudian ada Al-Ahzab, turun lagi Al-Mumtahanah. Lalu setelah Al-Mumtahanah baru An-Nisa. Tapi kan Al-Mumtahanah ditaruh di susunan mushaf itu di surat yang ke-60 Pak. Jadi jauh sekali itu. Karena mau disuruhnya gitu. Baru nanti Al-Zazalah, Al-Hadid, surat Muhammad, surat Ar-Ra'du, turun lagi setelahnya surat Ar-Rahman, turun lagi setelahnya Ad-Dahr, turun lagi setelahnya surat At-Talaq, lalu Al-Bayyinah, lalu Al-Hashr, lalu An-Nasr, lalu An-Nur, lalu surat Al-Hajj, lalu surat Al-Munafiqun, lalu turun lagi Al-Mujadalah, lalu turun lagi surat Al-Hujurat, lalu turun lagi surat At-Tahrim, turun lagi surat As-Saff, selepas itu turun lagi surat Al-Jum'ah, lalu turun lagi At-Taghabun, turun lagi surat Al-Fath, lalu turun lagi surat At-Taubat, lalu turun lagi surat Al-Maidah. Itu susunan secara Madaniyah ya. Di ke-28-nya Al-Maidah. Tapi Al-Maidah ditaruh di surat yang kelima dalam susunan mushaf kita. Ini surat Madaniyah. Surat yang terpanjang kedua setelah Al-Baqarah, yaitu An-Nisa, perempuan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Allah disebutkan An-Nas. Biasanya kalau dalam Al-Quran disebutkan An-Nas, itu yang dituju adalah ahli Mekah. Karena kalau ahli Madinah itu bisa cuma ya ayyuhalladzina amanu biasanya. Ini khitabnya untuk ke sana. Akan tetapi walaupun ini khitabnya adalah An-Nas untuk ahli Mekah, tapi khitabnya kan mukallafin umumin. Mukallaf yang umum. Laki-laki, perempuankah, manusiakah atau jinkah, pokoknya tidak dikhususkan kepada mereka yang ada di waktu itu. Karena kaidahnya li'annal ibrata la bi umumil labdi la bi khususis sabab. Karena redaksi ayatnya pakai mengumumkan ayat umumnya lafaz, tidak memakai khususnya sebab. Karena An-Nas itu kan umum kan, tidak hanya orang-orang Arab saja. Berarti kita pun juga kena. Kata Allah, ittaqu rabbakum. Takwalah kalian, takutlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Maksudnya takut akan siksaannya. Berarti kalau kalian takut, taat, turuti pokoknya. Yang mana Allah ini alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Zat yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Siapa maksudnya? Adam. Kita semua dicipta oleh Allah dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Makanya kita semua itu turunan Nabi sebetulnya. Bukan hanya turunan Gus kita.
Turunan Nabi itu. Nabi mana? Nabi Adam. Ini yang pertama diberikan oleh Allah perintah kepada kita karena disebutkan ittaqu rabbakum. Ittaqu itu kan fi'il amar. Dalam bahasa Quran al-amru fil asli wujub. Setiap asal dari perintahan itu hukumnya wajib. Jadi ittaqu rabbakum itu wajib kalian takut dengan Tuhan. Kalau takut ya taat gitu. Sebab wa man idda'a khaufun nar walam yantahi an maharimillah pada wahu kadzab. Atau wa man idda'a hubbullahi ta'ala walam yantahi an maharimillah pada wahu kadzab. Siapa orang yang mengaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala tapi hidupnya tidak pernah berhenti dari berbuat maksiat ke Allah, pada wahu kadzab. Itu pengakuan itu bohong. Bohong itu ngebungli Allah. Atau kita ngaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala tapi larangan-larangan Allah tidak pernah kita berhenti. Tidak boleh mabok malah mabok. Tidak boleh maling malah maling. Pokoknya larangan-larangan itu tidak boleh kan tuh malah ngeyel gitu. Tapi kalau ditanya kamu cinta kan dengan Allah tuh, wah sayang banget. Pengen ketemu dengan Allah, oh pengen. Takut dengan neraka, takut. Tapi kenapa nggak mau berhenti? Jadi yang ngomong-ngomong masalah seperti itu tuh takut dengan Allah tanpa berhenti dari perbuatan maksiatnya, maka pengakuan itu bohong. Jadi ittaqu rabbakum itu takut kepada Allah dengan siksaan itu dengan taat. Berarti ini kan menghasilkan Islam ini. Karena kalimat takut kepada Allah itu kan berarti menjalankan segala perintahan, menjauhi segala larangan kan gitu. Orang bertakwa itu kan gitu. Definisi daripada takwa itu kan. Karena orang yang muslim sekalipun dia durhaka gitu orang muslim, yang harus ditakutkan itu ya musyrik ke Allah. Sekalipun durhaka adalah gitu. Tapi yang namanya musyrik atau menyekutukan Allah mereka pasti dah. Yang namanya muslim menghindari itu. Durhaka is oke lah gitu. Gapleh ya, judi oke gitu. Tapi kalau disuruh musyrik dah mau saya. Karena ini fatal keluar dari Islam kan gitu. Karena musyrik itu larangan yang paling besar dalam masalah iman ini kan. Jadi imannya orang yang macam seperti ini imamnya iman umum. Imannya iman masih umum. Yang aku Islam, ya maksiat ke Allah itu umum itu. Beda halnya kalau takwanya takwa khawas. Kalau takwa khawas itu kan menjauhi segala larangan itu pokoknya semuanya. Lalu dia taat kepada Allah dengan sekuat tenaganya. Itu imannya khawas. Ketakwaannya khusus. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Takwa khususil khusus. Khawasil khawas itu disebutnya. Kalau orang yang seperti ini tuh beda lagi sudah. Ini tuh orang yang macam seperti itu kesibukannya taat aja ke Allah. Tidak ada lagi kesibukan yang lain selain daripada ketaatan. Walaupun yang mubah tidak dijadikan sibuk dengan dia. Sibuknya itu zikiran, sholawatan, ta'lim, itu sibuk itu. Orang khusus kalau ini. Susah kalau seperti ini ya. Karena ayat ittaqu rabbakum itu menunjukkan ke situ sebetulnya martabatnya situ. Jadi martabat kita tuh di mana tuh? Ketakwaan kita tuh martabatnya di mana? Apakah martabat kita itu sama halnya dengan yang lain?
Ibadah iya, maksiat iya, pikiran iya, main remi iya gitu. Judian iya, mabok iya. Pokoknya STMJ dah. Sholat terus maksiat jalan gitu. Nah, ini umum masalah begini. Atau mau ditingkatkan lagi lebih dikit. Pokoknya kalau orang yang sudah khusus itu, semuaan larangan-larangan itu tidak mau dia. Kecuali kalau mungkin terpleset gitu. Tapi kalau sengaja, wah ini ada khusus. Ada lebih tinggi lagi, khususil khusus. Ini susah kalau khususil khusus. Ya paling tidak takwa umum aja dah. Takwa umumnya sudah syukur, alhamdulillah. Lalu kenapa alasannya kita ini disuruh takwa ke Allah begitu besar gitu? Karena alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena Allah itu yang menciptakan kita dari diri yang satu. Sehingga dari diri yang satu itu wa khalaqa minha zaujaha. Dia pula menciptakan dari diri yang satu zaujaha, bojoknya. Siapa? Siti Hawa maksudnya. Ini kan disebutkan oleh Allah nih dari diri yang satu. Lalu dari diri yang satu itu pula Allah ciptakan bojoknya, yaitu Siti Hawa. Berarti kan Allah tuh mau memberikan ilmu nih, pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Dalam hal ini kan Allah mengungkapkan kepada kita tentang sifat alladzi khalaqakum. Ini isyarah bahwa anna taqwa takunu fi haqqi ba'duna ba'dan. Bahwa ini memberikan isyarah pada takwa itu keadaannya di dalam hak sebagian daripada kita terhadap sebagian yang lain itu harus ada karena asalnya kita sama gitu. Berarti kewajiban kita itu menjaga diri bahwa kita ini tetap sama. Karena semua kita sama. Asal permulaan kejadian kita sama. Jadi harusnya wujudnya kita ibadah itu terhadap Tuhan yang sama. Harusnya. Karena diciptakan dari diri yang sama. Tapi kenapa kita jadi berbeda sekarang? Padahal kita ini diciptakan dari diri yang sama. Dari diri yang satu itu. Kenapa harus sering olok-olokan? Sampai ada harus saling merendah-rendahkan gitu, atau saling goblok-goblokan. Padahal apa bedanya antara kita dengan tukang bakso? Apa bedanya antara kita dengan cincau? Apa bedanya? Sama kita nih. Hanya perjalanan hidup saja yang dibedakan oleh Allah. Mungkin kita sekarang ini ada di atas, mungkin yang lainnya ada di bawah. Tapi siapa tahu dari perjalanan waktu bisa dibalik kan. Yang di atas bisa jadi ke bawah, yang di bawah jadi naik ke atas. Kan itu cara Allah macam begitu. Sedikit saja ceritanya keluar, langsung kan jadi ke atas tuh dia. Naik tuh hidupnya, berdatangan duit. Itu gara-gara digoblokin tuh. Itu. Apa perlu Bapak pengen naik digoblokin dulu? Cara Allah kan gitu. Ambil hikmahnya aja bang. Memang nggak boleh itu ngomong. Tapi ambil hikmah. Karena likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Tapi itu cara Allah. Mau mengangkatkan diri seseorang dari mulai yang bawah ke atas. Yang atas ke bawah gitu. Nyungsep sudah gitu.
Itu cara Allah tuh macam begitu tuh. Makanya ini memberikan pesan kepada kita. Allah menciptakan kita dari diri yang sama. Lalu tugas kita adalah ittaqu rabbakum. Semuaan sama. Harus takwa ke Allah. Makanya takwa itu kan terbentuk dari 4 huruf kan. Ta, qaf, waw, iya. Ta-nya adalah taibun anil dzunub. Orang yang bertakwa itu senang tobat ke Allah. Qaf-nya adalah qanaah. Apa adanya dah hidup tuh. Jangan merasa di atas gitu. Tenang saja. Yang penting hidup jalani. Jalani, nikmati, syukuri. Itu aja. Lalu yang ketiganya ada wau, waraun, apik, hati-hati. Ini waro, orang yang takwa tuh waro hidup. Lalu yang keempatnya ada iya, yakinun, orang yang bertakwa itu punya keyakinan tinggi. Kalau dia doa, yakin bahwa doanya ada kekabul. Kalau dia usaha, yakin bakal berhasil, walaupun sekarang belum. Itu orang takwa tuh. Maka dicipta oleh Allah tuh dari diri yang sama kita nih. Bahkan pendamping kita pun juga sama. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari diri yang satu Allah ciptakan tuh pendampingnya zaujaha, bojo. Ini kan kisah Nabi Adam ini. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya disebutkan dalam hadis, inna imra'atan khuliqat min dil'atin. Min dila'in. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Wa inna awaju syai'in fil dila'i a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah paling atasnya. Jadi perempuan itu dari situ. Makanya paling dahab taqimuhu kasratuhu. Jika kita ini terus-terusan mau meluruskan, maka yang ada malah patah. Wa istamta'ata biha wa fiha iwaj. Tapi kalau kita mau senang-senang, maka kita akan mendapatkan kesenangan walaupun di situ ada kebengkokan gitu. Artinya perempuan ini danda juga memang dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin menurut laki ini tidak ada disukai, maka caranya kita itu jangan keras. Karena tulang rusuk bengkok ini. Kalau dikerasin malah patah. Perempuan kalau sudah kecewa itu biasanya tuh sulit untuk bisa menerima lagi. Kalau sudah terpecahkan hatinya kan sulit itu. Makanya pelan-pelan. Kalau sekarang mungkin belum bisa nurut, besok lusa. Besok lusa belum bisa nurut, mungkin minggu depan. Itu aja pelan-pelan gitu. Karena kalau soalnya disekaliguskan, malah patah gitu, malah kabur dia. Dikerasin malah kabur. Enggak dikerasin ngeyel. Betul kayak gitu, Bu. Enggak begitu. Karena memang seperti itulah tabiat yang diberi oleh Allah. Bahkan Adam itu ketika diciptanya Hawa itu kan ketika tidur itu Adam tuh. Disebutkannya itu lagi tidur itu. Ketika lagi tidur lalu dicabutlah tulang rusuknya, jadilah Hawa. Kenapa disebutkan Hawa itu dinamain Hawa? Karena memang dicipta dari yang hidup. Hawa. Bahkan ketika Adam itu diam di dalam surga, kan Adam tuh di dalam surga tuh sendirian asalnya. Tapi karena sendirian, Adam ini merasa merasa sepi gitu. Padahal di dalam surga tuh.
Surga yang begitu luas, yang begitu indah, tapi kalau sendirian, Adam merasa sepi juga tuh. Makanya kalau mau masuk surga jangan sendirian, Bang. Gak rame, ajak-ajak orang. Ajak-ajak kita nih. Tapi kalau sendirian itu nanti sepi. Nah, ini Adam itu tahu sendiri di dalam surga tuh enaknya, nyaman, luar biasa. Tapi ketika dicipta oleh Allah sendirian, melamun juga Adam tuh. Melamun aja tuh. Kalau kata kola Caca Handika tuh, masak sendiri, tidur sendiri gitu ya. Akhirnya nggak ada gairah. Gitu. Nah, begitu sudah itu kan Allah tahu tuh apa yang diinginkan Adam. Lalu dicabutlah dari tulang rusuk. Itu ketika tidur. Tuh. Begitu sudah tidur, lalu dicipta Hawa. Begitu dia bangun, lihatin Hawa perempuan yang begitu cantik. Hasratnya Adam kan ada nafsu. Langsung pengen dirangkul. Tuh. Begitu mau dirangkul, datang malaikat. Kata malaikat, mah ya Adam. Jangan Adam. Hatta tu dia mahroha. Sampai kau bayar dulu maharnya. Lalu kata Adam, mahroha apa maharnya? Hatta tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Nabi Muhammadnya belum ada. Tapi Adam maharnya adalah salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah wasilatun likulli mawjudin hatta Adam. Jadi pelantaraan setiap yang ada, hatta sampai Adam sekalipun mau menghalalkan Siti Hawa, salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wasilahnya Nabi Muhammad itu wasilatun likulli wasilah. Itu pelantara dari setiap pelantara. Makanya kalau kita apa-apa, pengen apa-apa tuh ya pelantarannya Nabi Muhammad apa. Doa pengen kabul ya Nabi Muhammadnya sebut. Salat pengen kabul ya salatnya disebut Nabi Muhammad. Aktivitas pengen jadi barokah Nabi Muhammadnya sebut. Karena segala wasilah turunnya itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Adam. Begitu sudah dibayar baru halal kan? Nah, kalau misalkan kita bertanya misalkan, itu kan Adam kok di surga? Iya. Lalu kenapa Adam tidur? Bukankah di surga itu enggak tidur? Pada masa itu masih berlaku tidur. Pada masa itu. Tapi ketika nanti semua orang masuk surga, nanti setelah kiamat, itu memang tidak ada lagi tidur. Jadi ketika masa Adam itu masih bisa tidur tuh dalam surga. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nanti masuk surga, insya Allah amin. Itu nggak ada tidur tuh, nggak berlaku tidur di sana. Yang berlaku tidur tuh ya di sini, makanya tidak heran kalau sekarang tidur aja gitu. Karena memang ini belum di jannah ini. Ini belum di surga memang, masih di al-alaq ini. Jadi kalau tidur itu biasa. Tapi nanti setelah orang itu masuk ke dalam surga, yaumil kiamah, itu tidak ada lagi tidur, dimasuk. Dihilangkan tidur. Berarti kalau nggak tidur nggak enak dong? Enggak. Kenyamanan nggak tidur itu ketika kita tidur di dunia. Dan tidak bisa tidurnya kita nggak nyaman, itu di dunia. Kalau di akhirat nggak ada tidur dan nggak ada kenyamanan. Sekalipun nggak tidur enak aja. Sama halnya dengan makan minum kan. Makan minum kenyang itu ya di sini. Kalau di sana makan minum nggak ada kenyangnya. Terus aja. Nggak ada berhentinya. Bahkan nggak ada larangan. Nabi Adam alaihissalam dulu masih ada larangan. Adam, kamu diam di sini aja. Uskun anta wa zaukal jannah. Diam aja kamu berdua dengan bini itu di dalam surga. Tapi wala taqrabah hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan kau dekati ini. Masih ada larangan tuh. Jadi walaupun Adam diberikan kebebasan, tapi masih ada larangan tuh.
Jangan ikam dekati ini. Ternyata bukan didekati lagi, malah dimakan. Malah dimakan. Tapi itulah sebab wujudnya adanya kita kan, berkat itu. Makanya Nabi Adam itu kalau disebutkan maksiat, ya maksiat memang. Tapi maksiatnya tidak bisa dihukumi besar atau kecil, enggak. Pokoknya maksiat aja gitu. Karena tidak menuruti dengan perintahan. Beda halnya kalau orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu nyebut maksiatnya Adam itu dosa gede. Itu Adam aja maksiat ke Allah. Enggak. Karena Adam itu disebutkan oleh Allah sendiri maksiat aja ke Allah. Tapi maksiatnya tidak disebutkan dosa gede apa dosa kecil, tidak disebut. Itu. Bahkan dari kedua Adam dengan Hawa inilah yang kemudian wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tersebarnya dari kedua ini Adam dengan Hawa rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaan katsira gitu. Maksudnya itu katsirahnya itu diperkirakan oleh para mufassirin. Kenapa tidak disebutkan sementara laki rijalan katsira, nisanya tidak disebutkan katsira? Karena iktifaan. Karena artinya mengambil cukup saja dengan lakinya dulu. Allah sebutkan wabassa minhum rijalan katsira, berarti Allah pun menyebutkan pula nisaan katsira. Disebarluaskan dari kedua itu laki-laki yang banyak. Begitu juga dengan perempuan yang banyak. Lakinya banyak, perempuan banyak, sehingga tersebar. Bahkan Siti Hawa itu ditakdirkan oleh Allah. Ada yang menyebutkan hamilannya itu 20 kali hamilan. Walaupun dalam keterangan lain ada yang menyebutkan 40 hamilan. Dari setiap satu kali hamilan itu diberi oleh Allah dua-dua. Laki bini, laki bini, laki bini. Berarti kalau 20 saja, 20 kali hamilan kali 2, 40. Kalau 40 kali hamilan berarti 80. Laki 40, perempuan 40. Hamilan yang pertama dengan hamilan yang kedua itu disilang. Dinikahkannya disilang. Yang gede ke ading, yang ading ke atas. Silang. Termasuk dari Habil dengan Kabil itu kan. Itu. Adiknya Habil ditikah sama adiknya Habil. Sementara Kabil ditikah sama Habil. Tapi yang Habil ini kurang memuaskan Kabil. Tidak begitu cantik. Sehingga timbul hasud dalam dirinya. Itu awal muawal dari persekutuan perempuan. Bahkan Adam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala duriyah yang begitu banyak, sehingga wa ma mata hatta ijtama'a min dzurriyyatihi mubasyaratan wa basatan fawqal mi'ata alfin yastaghiluna bi anwa'is sana'i wat tijarah. Tidaklah Adam itu wafat sehingga sampai kumpul dulu dari dzurriyyahnya itu sampai 100.000. Setelah 100.000 dzurriyyah Nabi Adam alaihissalam ada, semua tersibukkan dengan kerjaan-kerjaan yang beda-beda. Ada yang jualan mungkin, ada yang jadi tukang es air teh es. Lalu kerjaan-kerjaan yang lain baru wafat. Bahkan ada yang menyebutkan Nabi Adam itu wafat masih ada Nabi Sis alaihissalam, sampai ke Nabi Sis. Ada Nabi Sis namanya itu. Bukan Pak Sis. Itu Nabi Adam masih hidup tuh, sampai situ. Banyak sekali di situ. Masya Allah. Panjang banget nih ayatnya. Dah, langsung lanjut. Nanti ada lagi cerita Nabi Adamnya di depan.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kedua, wattaqullah, dan kalian takutlah juga dengan Allah. Takut kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kalian itu saling minta dengan namanya. Wajar kita ini harus turut dengan Allah karena kita ini sering minta kan? Apa-apa minta kan? Satu sama lain kita ini minta kepada Allah. Apa yang enggak minta ke Allah seperti itu? Semuaan apa yang diinginkan oleh kita kan minta ke Allah hakikatnya. Walaupun syariat misalkan ke manusia, ujung-ujungnya kemana juga. Dan kita itu minta atas nama Allah semua. Ba'dukum li ba'din as'alukallah. Satu sama lain daripada kita, saudara yang lain pun itu mintanya kepada Allah semua. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Pakai bi-nya itu bi, pakai ba-nya tidak pakai alif. Padahal bi asma itu bi asma illah. Tapi alifnya dibuang oleh Allah, pakai bi saja, pakai ba. Kenapa tidak pakai alif? Karena Allah mau menyebutkan bahwa pengen cepat-cepat Allah tuh memberikan rahmatnya untuk kita. Makanya diberikan bismillah. Enggak usah pakai bi asmaillah. Itu memberikan banyak ba ma'al musak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sinyal bahwa segala sesuatu yang dipinta itu tidak akan meleset kemana larinya. Semuanya minta ke Allah kita. Maka wajar kita harus takut dengan Allah, kita taat kepada Allah, turut-turut terus-terusan kepada Allah, wajar kita, karena memang kita ini butuh ke Allah. Yang ketiga, wal arham, ay wattaqul arham, jaga pula kata Allah al-arham, hubungan dari persaudaraan. Karena kita dicipta dari diri yang sama, kita butuh sesuatu kepada Allah yang menciptakan sama, maka jaga juga persaudaraan. Saudara antar manusia, saudara antar bangsa, saudara antar agama, apalagi saudara antar saudara, kan harus dijaga oleh kita. Jangan sampai sia-siakan saudara kita. Karena ada 5 hal yang disebutkan oleh Nabi yang membuat kita akan rugi nanti kalau kita sia-siakan. Disebutkan oleh Nabi, man istakhaffa bil ulama khusirad din. Orang yang menyia-nyiakan atau menganggap remeh dengan ulama, tuan guru, para kiai, maka khusirad din, maka dia akan rugi dalam agama. Karena enggak bakalan ngerti nanti. Karena menganggap remeh, lalu akhirnya mau menanya agama malu. Ada masalah agama, tapi karena menganggap remeh dengan kiainya, nanti malu dia. Akhirnya udah pikirkan sendiri, itu kan rugi itu. Lalu yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khusirul amri dunya. Orang yang menganggap remeh dengan umara yang baik, umara yang jujur, pemerintahan yang soleh, lalu disepelekan oleh kita, maka kita akan rugi dalam urusan dunia. Jangan tinggi-tinggi dah, kita menyepelekan RT aja. Itu kan pemerintahan yang paling bawah tuh. Menyepelekan RT aja kita. Begitu kita ada urusan dengan pemerintah, sulit kita nanti. Minta tanda tangan harus ke RT. Urusan kita dengan RT ini masalah belum selesai. Kan bingung kita nanti. Kata RT, ngapain lu minta tanda tangan saya? Kemarin lu ngaceh-ngaceh saya. Kan gitu. Anggap remeh ke saya. Urusan dunia jadi susah. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiran khusiral manafi'. Orang yang menganggap remeh dengan tetangga, maka dia akan rugi dalam kemanfaatan tetangga. Menganggap remeh dengan tetangga, giliran ada kebakaran, kata tetangga, biarin aja, biarin. Sudah hangus saja.
Enggak nganggap remeh kan? Dihina-hina tetangga. Akhirnya begitu ada sesuatu, kita nggak bisa ada manfaat tuh di tetangga. Biarin aja. Ada maling, biarin aja. Tapi kalau kita menganggapnya baik, maka kita akan mendapatkan kemanfaatan tetangga. Yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Siapa orang yang menganggap remeh dengan saudara, kerabat, maka dia akan rugi dalam kecintaannya. Menganggap remeh dengan adik, menganggap remeh dengan kakak, menganggap remeh dengan saudara-saudara kita, maka kita akan rugi, kehilangan kecintaan mereka. Nanti mereka itu nggak bakal cinta dengan kita. Bodoh amat. Itu kakakmu kan? Iya, sebodoh amat dia. Sakit ya, biarin. Doain lah, nggak apa-apa. Sakit hati aku. Kalau sudah digituin kan susah. Maka jangan sepelekan. Makanya Allah berikan sinyal kepada kita, wabihi wal arham. Takutlah kalian, jaga maksudnya. Jaga persaudaraan. Karena dengan menjadikan kita ini menghinakan mereka, maka kita akan kehilangan kasih sayang mereka. Bahkan yang ketiganya, wa man istakhaffa bi ahli. Siapa orang yang menganggap remeh dengan keluarga, maka khusirati bil ma'isyah, maka kita akan kehilangan manisnya hidup. Istri disepelekan, kehilangan nanti. Hidupnya enggak nyaman. Manisnya keluarga enggak bakalan bisa terasa. Itulah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah kana 'alaikum raqiba, atas kalian itu raqiba, selalu mengawasi. Hafidha bi a'malikum, artinya menjaga amal-amal kalian. Mengawasi amal-amalan kita semua. Maka karena itu hati-hatilah dalam berbuat. Saya juga sama. Karena yang ngomong ini kadang-kadang mudah, tapi menjaganya itu susah. Tapi doakan saja mudah-mudahan yang ngomong ini lebih menjaga, insyaallah. Ya, lebih lagi yang dengar gitu. Lebih lagi yang dengar. Karena sekarang ini Masya Allah, bukan hanya mata manusia yang melihatnya, juga mata kamera juga merekam sekarang. Salah dikit selesai kita nih. Ya, ada salah satu nanti dikorek-koreknya dari yang belakang, kan jadi malu kita. Naudzubillah, subhanallah. Inilah pesan-pesan penting yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudahan kita bisa mengambil manfaat. Dan tentunya satu kali lagi tadi, yang pertama pesannya adalah kita jaga ketakwaan kita dengan Allah, karena kita selalu minta dengan Allah. Yang keduanya, Allah minta kepada kita jaga persaudaraan. Karena dari satu kita dicipta oleh Allah, Adam dan Hawa sama, maka kenapa kita jadi berbeda? Cukup sudah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.